Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan membahas pengantar pemrograman komputer. IMF Learning by Doing. Oke, ada Loveless. Beliau adalah wanita yang pertama kali mengembangkan bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman yaitu bernama Ada. Oke, itu adalah intro di awal. Kita akan masuk pada pemrograman komputer. Terdiri dari pemrograman, kemudian komputer. Pemrograman itu digunakan untuk membuat sebuah program. Nah, membuat sebuah program itu menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian komputer itu digunakan untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh manusia, kemudian diproses. Nah, apabila sebuah proses itu dijalankan sangat banyak dan tidak ada hentinya, maka sebuah prosesor bisa menjadi sangat panas. Selain pun itu juga, sebuah komputer harus dirakit terlebih dahulu karena terdiri dari banyak komponen. Itu apabila membangun sebuah komputer. Tapi apabila teman-teman ingin beli langsung jadi tanpa harus merakit, itu bisa dilakukan. Komputer pun membutuhkan sebuah perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi, dan perangkat yang lainnya yang berhubungan dengan komputer seperti keyboard, kemudian alat sensor yang lainnya yang berguna untuk memperoleh data dari sekitar komputer. Nah, komputer pada awalnya dibangun untuk melakukan perhitungan, tapi bukan kalkulator pasar yang bisa kalian temukan di pasar. Komputer itu digunakan untuk menghitung perhitungan yang sangat kompleks, sangat rumit. Ternyata sudah ada zaman dulu, ENIAC namanya, digunakan untuk melakukan kalkulasi rudal. Jadi, posisi-posisi mana yang tepat untuk menembakkan rudal pada daerah-daerah musuh. Jadi di Amerika itu menggunakan komputernya untuk perang. Oke, komputer itu terdiri dari input, proses, dan output. Kemudian bila kita lihat contohnya, kita inputkan satu bintang, kemudian kita akan menggandakan. Nah, menggandakan itu adalah prosesnya. Kemudian keluarlah dua bintang, karena kita ingin proses menggandakan bintang. Komputer dari tahun ke tahun berevolusi menjadi perangkat yang sangat sederhana, dan mungkin teman-teman mengalaminya jika lahir pada tahun 90-an. Tapi kalau misalnya tahun 2000-an baru muncul, hanya sebagian yang teman-teman ketahui terkait perubahan komputer hingga saat ini. Karena perubahan komputer itu sangat cepat. Oke, jika teman-teman ingin mengetahui terkait sejarah perkembangan komputer, silakan melihat channel IMF Learning berjudul Sejarah Singkat Perkembangan Komputer 1934 hingga 2015. Oke, mungkin terdengar ganjal atau ingin mencari tahu lebih lagi terkait pemrograman komputer. Kalau zaman dulu, pemrograman komputer itu atau pemrograman itu susah untuk dicari informasinya. Kalau sekarang itu banyak. Contohnya itu Tesla. Tesla dikembangkan dengan perangkat lunak dan perangkat kerasnya, di mana mobil itu sendiri dipasangkan komputer di depan dan di belakangnya, sehingga mobil akan diatur oleh komputer. Nah, komputer itu sendiri akan diberikan inputan oleh manusia. Nah, selain itu pun juga mobil dilengkapi kamera dan sensor, sehingga sebuah mobil bisa memberikan informasi ke komputer dan kemudian komputer akan memberitahu kepada manusia untuk mengambil keputusan apakah akan melakukan autopilot ataupun tidak. Kalau misalnya si manusia tidak yakin dengan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, maka manusia bisa mengendarai mobilnya secara manual. Kalau misalnya jalannya sepi dan rutenya sering dilewati oleh mobil, maka bisa menggunakan autopilot. Oke, Tesla pun mengembangkan sebuah perangkatnya itu dilakukan secara otomasi oleh robot. Nah, Tesla dibangun menggunakan bahasa C, C++, dan Python. Ketiga bahasa pemrograman ini digunakan untuk mengembangkan perangkat lunaknya, sehingga perangkat keras yang dikembangkan oleh Tesla itu bisa punya hubungan dengan perangkat lunak. Hal ini pun diperkuat oleh web blog yang membahas
perkembangan artificial intelligence dan programming, di mana Tesla dikembangkan menggunakan C dan C++ untuk mobilnya, kemudian AI-nya atau artificial intelligence di mana untuk bisa mempelajari inputan yang diberikan oleh manusia menggunakan bahasa Python. Selain itu pun juga bahasa pemrograman atau pemrograman yang sudah menjadi produk dan digunakan oleh halayak orang banyak pada tahun 2022 ini yaitu simulasi atau virtual reality, di mana yang kita tahu saat ini yaitu punya nama baru Metaverse. Jadi teman-teman bisa mengetahui simulasi tata surya layaknya kenyataan. Tapi itu adalah dunia virtual di dalam dunia virtual. Metaverse sendiri digembar-gembar oleh Mark Zuckerberg, di mana Facebook sudah berubah menjadi Meta. Kemudian di dalam Metaverse, teman-teman akan melihat virtual yang lain. Jadi Metaverse itu adalah dunia virtual di dalam virtual. Ada avatar, ada permainan, ada hal yang lain. Nah, Metaverse dikembangkan menggunakan Unity, kemudian UWP, Community Toolkit, C#, dan .NET. Pemrograman untuk Metaverse menggunakan perangkat khusus. Jika Tesla menggunakan mobil, kalau Metaverse menggunakan HP ataupun laptop yang terhubung dengan mata manusia. Oke, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan sebuah perusahaan atau sebuah produk ternyata tidak cukup satu bahasa pemrogramannya. Dan bahasa pemrograman biasanya dibangun untuk tujuan tertentu, sehingga teman-teman ketika ingin membuat sebuah program harus memastikan bahwa bahasa pemrograman ini bisa digunakan untuk membuat proyek tersebut atau program tersebut. Oke, sepertinya sangat sulit jika dipikir lagi terkait pemrograman komputer, tapi jangan khawatir karena informasi terkait komputer ataupun pemrograman itu tidak seperti dulu. Harus ke internet, harus pakai mesin ketik, yaitu membaca bukunya, diketik, nggak seperti itu. Karena internet sekarang daripada zaman dulu itu lebih beda. Karena kita sudah masuk era 4G. Di mana informasi yang dulu susah diperoleh pun bisa diperoleh dengan mudah. Nah, bagaimana dengan buku? Buku zaman dulu itu ya masih harus nyari, kemudian ya berbahasa Inggris dan mahal. Nah, kalau sekarang itu bagaimana sih? Apakah masih harus fighting seperti zaman dulu mencari informasi, mencari buku? Ya, terkadang sih masih seperti itu, tapi tidak seperti zaman dulu. Jadi masih bisa mencari informasi melalui apa? Google Search. Nah, Google Search sendiri itu sekarang lebih mudah digunakan. Dia memberikan saran-saran yang ingin kita cari. Oke, di Google Search sendiri dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman sama seperti Tesla ataupun Metaverse. Nah, sekali lagi, C, C++, dan Python adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan sebuah program. Dan ini masih terus berlanjut untuk Google Search. Kemudian Python, jika kita lihat di statistiknya TIOBE Index, yaitu sebuah perusahaan yang mengukur kualitas sebuah bahasa pemrograman atau program atau sebuah sistem di dunia, di mana Python menjadi bahasa populer saat ini. Yang sebelumnya pada peringkat 3 sekarang menjadi peringkat pertama. Dan sebelumnya yang pada peringkat pertama yaitu C dan Java. Bahasa pemrograman C dan Java adalah bahasa pemrograman zaman dulu kala yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem atau sebuah aplikasi. Kemudian diikuti oleh C++. Python pun mengambil alih karena semua perangkat lunak ataupun aplikasi yang dibutuhkan saat ini itu bisa digunakan menggunakan Python. Kemudian statistik Python itu merangkak naik menjadi sangat hebat karena dari awal 2018 turun kemudian naik menjadi tren baru, menjadi sebuah bahasa pemrograman populer. Kemudian yang mengembangkan Python itu adalah Guido van Rossum pada tahun 1991. Kemudian yang mengembangkan C yaitu Dennis Ritchie pada tahun
1972. Setelah itu C++ yaitu Parsney Stroustrup pada tahun 1980. Nah, kalau kita lihat statistik dari C yaitu sempat turun drastis dikarenakan orang-orang berpindah ke bahasa pemrograman yang lain karena sudah bermunculan bahasa pemrograman yang lain. Tetapi, kok misalnya masalah stabilitas sebuah bahasa pemrograman, C adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh orang-orang untuk membuat sebuah bahasa pemrograman ataupun sebuah program. Kemudian C++ pun hampir sama penerapannya. Jadi, C dan C++ digunakan secara berdampingan. Apabila ingin membangun dasarnya, itu menggunakan C. Kemudian diteruskan menggunakan C++. Bahasa pemrograman itu tidak cukup satu ternyata. Karena banyak orang mengembangkan bahasa programannya versinya sendiri. Jadi ada C, ada Java, ada C++, ada JavaScript, ada Python, ada Go, PHP, C#, .NET, dan Ruby. Dan itu masih banyak yang lainnya lagi. Dan itu kembali lagi ke teman-teman ingin memilih bahasa pemrograman yang mana. Kalau kami sarankan yaitu menggunakan Python. Karena sudah sangat populer, tutorialnya banyak, dan lain-lain. Kalau teman-teman lihat di sini, itu tampilan depan dari Google Search itu menggunakan JavaScript. Kemudian menggunakan Python, tapi Python di sini tidak terlihat. Nah, JavaScript, kenapa JavaScript menjadi aplikasi? Bahasa pemrograman yang digunakan untuk front end, ya itu karena bisa buat interaktif, bisa buat sebuah halaman itu menjadi menarik untuk digunakan. Kemudian, jika lihat di statistiknya JavaScript, kenaikan JavaScript tidak terlalu populer seperti Python, tetapi stabil, di mana orang-orang masih menggunakan JavaScript untuk front end. Jadi, di front end tidak ada bahasa pemrograman yang lain layaknya JavaScript. Sebelumnya ada, tetapi sudah dihentikan pengembangannya karena orang-orang lebih memilih JavaScript untuk front end. Contoh yang lainnya itu adalah Google Map. Map interaktif itu menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Seperti pada waktu pemilu di Amerika pada saat Barack Obama dan John McCain, pemerintah Amerika ingin memetakan para pendukung Obama dan John McCain. Nah, di Google Search itu menggunakan JavaScript, menggunakan Python untuk front end-nya. Nah, bagaimana dengan back end-nya? Nah, back end atau bagian belakang dari Google Search itu menggunakan Python juga. Nah, tetapi packrank-nya atau cara mengurutkan halaman-halaman website atau website yang ingin kita cari itu ternyata sebelumnya diurutkan dulu oleh Python. Nah, ketika diurutkan itu akan disimpan di database. Kemudian akan dimanipulasi lagi melalui application server dan lanjut lagi ke web server di mana klien akan menjadi tempat teman-teman untuk menggunakan Google Search. Nah, di backend itu membutuhkan server, tetapi sekarang servernya itu virtual. Jadi server yang dimiliki itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagian server itu akan diatur oleh Kubernetes. Nah, Kubernetes itu akan mengatur banyak virtual server. Virtual servernya itu apa aja sih? Docker. Docker sendiri akan terisikan atau akan membungkus beberapa aplikasi atau satu aplikasi saja. Nah, ternyata Kubernetes Docker itu dikembangkan menggunakan Golang atau Google Language atau juga bisa disebut dengan Go. Nah, Go dimulai pengembangannya pada tahun 2007 yaitu Ken Thompson, Rob Picky, dan Robert Kirsheimer. Tapi baru dipublikasikan secara luas pada tahun 2009, yaitu pada bulan November. Ternyata statistik dari Golang itu tidak terlalu baik dibandingkan statistik bahasa pemrograman sebelumnya, di mana Go sempat jatuh, kemudian naik lagi karena ternyata versi Go yang pada tahun 2017 itu sering orang menggunakan. Dan pada tahun itu pun juga
Kubernetes dan Docker mulai digembur-gemburkan oleh beberapa para pendiri Kubernetes dan Docker. Oke, ini dari referensi CodeSafeBlock yang memperkuat bahwa server itu yang ada di Google menggunakan Kubernetes dan Docker. Kemudian untuk engine-nya itu menggunakan Python untuk front end dan JavaScript-nya. Kemudian packer-nya menggunakan C++. Nah, Go dikembangkan mirip seperti C dan C++, tapi dengan tujuan yang berbeda, tidak sama. Oke, mari kita berpikir, apakah kita siap untuk belajar pemrograman komputer? Sebetulnya pemrograman komputer itu tidak bisa dipelajari 1 hari, 2 hari, 3 hari, ataupun 3 hari, 3 malam. Itu butuh proses. Jadi teman-teman bisa menyicil bagian-bagian yang bisa teman-teman pelajari secara cepat. Ketika mau berbicara terkait pemrograman komputer, maka teman-teman akan mengetahui logic gate, simbol, dan matematika. Ada OR, ada NOR, ada AND, ada NAND, ada XOR, ada XNOR. Nah, logic gate simbol ini tidak selalu digunakan pada pembuatan pemrograman, hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Sama halnya juga matematika, hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Oke, di sini ada kasus penerapan AND, di mana jika switch-nya off dua-duanya, maka mesin akan mati. Jika salah satu ada yang hidup, maka mesin akan tetap mati. Nah, apabila sebaliknya ada yang hidup, maka mesin akan tetap mati. Apabila switch-nya dinyalakan secara bersamaan, maka nilainya akan 1, maka akan hidup. Nah, kalau misalnya pakai digital gate untuk OR, maka itu akan sangat berbahaya. Karena jika 0, 1, ya maka akan menjadi 1. Jika 1 atau 0, maka akan menjadi 0. Nah, itu akan menjadi sangat berbahaya apabila menggunakan digital gate untuk OR. Jadi ini lebih baik menggunakan AND. Oke, matematika itu digunakan untuk menggambar, untuk melakukan perhitungan dan kebutuhan yang lainnya yang berhubungan dengan matematika atau fisika. Contoh, kondisi A lebih dari 1, maka bisa menghitung. Jika kondisinya kurang dari 1, maka tidak akan bisa menghitung. Itu adalah contoh dari pemrograman yang sederhana. Kemudian, jika digabungkan antara logic gate dan matematika, akan muncul logic matematika, di mana akan ada negasi, implikasi, dan pengertian yang lainnya, di mana akan ada true dan false. Nah, setelah itu kita akan belajar flowchart, di mana diagram alur itu akan terdiri dari tahapan-tahapan. Apabila kondisinya itu meminta tahapan itu berhenti, maka akan berhenti. Flowchart, diagram alur, di mana akan ada awalan dan akhiran. Kemudian ada decision dan proses. Nah, di sini ada flowchart, yaitu start, input, decision, output, di mana input digunakan untuk menginputkan nilai dan variabel itu akan nilai itu akan disimpan di dalam variabel. Kemudian akan diteruskan ke decision dan output. Nah, proses itu berbentuk kotak, sedangkan input tadi berbentuk trapesium. Nah, pada flowchart ini akan ada belah ketupat, yaitu decision. Kemudian akan ada eclipse tidak sempurna, itu sebagai start dan end. Kemudian di dalam proses akan menggunakan operator matematika sederhana seperti perkalian, modulus, kemudian pembagian, dan operator yang lainnya yang ada di matematika. Nah, di decision itu akan berperan penting untuk menampilkan output yang mana. Karena jika misalnya kurang dari 1, maka akan menampilkan output A. Dan jika lebih dari 2, maka akan menampilkan output B. Jika kedua nilai tidak terpenuhi, maka akan masuk pada output C. Nah, di mana output dan input menggunakan simbol flowchart yang sama, yaitu trapesium. Contoh lain lagi terkait hampir sama seperti flowchart, di mana kondisi A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Jika kondisi A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka C sama dengan 0, maka tidak akan melakukan perhitungan. Nah, tidak. Kondisi di sini akan berhubungan dengan belah ketupat, yaitu decision. Apabila decisionnya tidak memenuhi, maka akan langsung menuju pada output, bukan masuk kepada proses. Oke, setelah ini kita akan membutuhkan sebuah perangkat lunak atau sebuah software yang digunakan untuk membangun sebuah program, ya tentunya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, text editor dan IDE. Nah, Notepad adalah contoh dari
text editor, di mana Notepad itu bisa digunakan untuk membuat program, tetapi tidak ada compiler atau interpreter. Di mana interpreter itu digunakan untuk Python, compiler digunakan untuk C dan C++. Nah, untuk JavaScript itu menggunakan interpreter. Nah, kemudian ada IDE, Integrated Development Environment, di mana IDE lebih lengkap dibandingkan Notepad. Ada pengaturan direktorinya, foldernya, ada cara untuk memilih antara mesin penerjemahnya, baik itu interpreter atau compiler, jadi lebih lengkap untuk IDE dibandingkan Notepad. Nah, IDE sendiri itu sudah cukup banyak, ada IntelliJ IDE, IDE Visual Studio, Android Studio, Unity, Eclipse, NetBeans. Nah, IntelliJ IDEA itu bisa online ataupun offline. Visual Studio pun juga sama, bisa online atau offline. Android Studio pun juga sama, bisa online, bisa offline. Unity bisa online, bisa offline. Eclipse dan NetBeans pun juga sama. Hanya saja dulunya Eclipse dan NetBeans itu hanya offline, tapi sekarang bisa menjadi online dikarenakan bisa berintegrasi dengan sistem yang lain dan pengupdateannya itu bisa secara otomatis. Kalau awal-awal muncul Eclipse dan NetBeans harus mendownload dulu, kemudian ada fitur yang mirip bisa terhubung dengan internet tapi tidak terlalu baik. Tapi sekarang menjadi fitur utama dalam sebuah IDE, harus bisa terhubung dengan internet. Oke, Notepad itu seperti ini tampilannya. Kalau bisa Notepad untuk diperkhususkan untuk membuat program dengan bahasa pemrograman. Kemudian sedangkan IDE itu lebih kompleks lagi dibandingkan text editor. Ada navigasi yang lain seperti navigasi baris di sebelah kanan, kemudian di pojok bawah ada keterangan baris dan kolom dan spasi antar kata ataupun antar kalimat. Kemudian ini menggunakan bahasa C++. Kemudian di IDE ada autocomplete, di mana ketika kita mengetik, si IDE akan memberikan saran untuk menggunakan fungsi atau menggunakan sebuah modul yang sudah dibuat oleh library. Kemudian ada editor online, yaitu CodePen, di mana teman-teman bisa membangun sebuah web sederhana atau icon sederhana atau pergerakan web interaktif sederhana dengan menggunakan CodePen. Nah, biasanya untuk mengakses editor online itu menggunakan Chrome, yaitu browser, kemudian Firefox, kemudian ada aplikasi yang sering digunakan yaitu Replit, di mana teman-teman bisa memilih bahasa pemrograman yang teman-teman inginkan. Kemudian ada Google Colab. Ini adalah produk Google, di mana teman-teman bisa mengembangkan sebuah program sederhana atau script sederhana seperti data analis, data scientist, dan bisa memilih GPU di Google Colab. Misalnya teman-teman punya perangkat yang tidak terlalu tinggi speknya, dengan Google Colab teman-teman bisa menggunakan GPU, graphic processor unitnya. Oke teman-teman, seperti itu. Jika teman-teman ingin mencari text editor online yang lain, silakan menggunakan Google Search. Kemudian mencobalah mencari top 10 text editor online untuk menemukan website-website yang membahas terkait editor online di internet. Seperti itu, terima kasih telah melihat video ini. Nantikan video yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.